Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Yesus Sang Roti Hidup. Berbicara tentang roti atau makanan, tidak terlepas dari rasa lapar. Kalau kita lapar, biasanya makanan apapun akan menjadi nikmat. Itu sebabnya ada orang yang pernah berkata bahwa makanan itu lauk pauknya, yang utama adalah rasa lapar. Ketika kita lapar, makanan apapun itu akan nikmat bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang lapar, ternyata menurut para ahli, khususnya ahli gizi, tidak selalu terkait dengan perut kosong. Tetapi terkait dengan satu sistem di dalam otak kita. Ada satu pengaturan di otak kita yang mengatakan, kamu perlu makan. Kamu perlu menyantap makanan. Walaupun sebetulnya tubuh ini masih penuh secara energi. Tidak perlu makan. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang lalu membentuk sebuah sistem, lalu ketika jam-jam tertentu kita akan merasa lapar. Padahal sebetulnya tidak harus makan, tidak apa-apa. Nah, saya dapat pengertian ini ketika beberapa bulan lalu, seorang bapak namanya Pak Jarod Wijanarko, seorang pemerhati kesehatan datang ke gereja ini untuk memeriksa kesehatan hamba-hamba Tuhan dan pasangan-pasangannya. Jadi kita diperiksa oleh Pak Jarod Wijanarko ini. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu siapa Pak Jarod? Nanti bisa dicek di YouTube. Saudara akan menemukan banyak sekali saran-saran untuk hidup sehat. Nah, hasil dari pemeriksaan itu semua hamba Tuhan semuanya tidak sehat. Jadi saya juga ditemukan tidak sehat. Lalu saya mengatakan apa yang harus saya lakukan? Lalu dia mengatakan saya harus mengubah pola hidup dan khususnya pola makan. Lalu saya mengeluh, Pak, saya kalau malam itu sering tiba-tiba lapar, apalagi kalau sudah lewat jam makan malamnya saya masih beraktivitas, nanti lapar. Lalu dia mengatakan jangan makan Pak Bonjo, minum saja. Lalu dia menjelaskan satu sistem yang kerja di otak itu. Jadi karena kebiasaan kita makan, maka lalu ada sinyal yang mengatakan ayo kamu makan. Kamu butuh makan. Padahal sebetulnya tubuh belum membutuhkan makan. Oh gitu ya Pak ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saya berpikir ini terkait dengan kerohanian kita sekarang. Kalau tadi tentang jasmani ya. Seperti tubuh kita bisa dikuasai oleh sinyal lapar yang bekerja secara otomatis di dalam otak kita. Demikian pula jiwa kita atau rohani kita. Tanpa sadar kita mungkin saja digerakkan oleh keinginan-keinginan, oleh dorongan-dorongan untuk kita bisa puas. Mendapatkan kepuasan dari apapun yang kita kejar dan kita capai. Misalnya kita ingin lebih kaya, kita lebih banyak harta, kita ingin tinggi jabatan kita ingin luas dalam pengaruh, di dalam kekuasaan. Atau bahkan di gereja kita juga ingin tampil lebih rohani, lebih baik, lebih diterima oleh orang lain, diakui, ya dipuji oleh orang lain. Nah jujur saya harus mengatakan bahwa kami yang berdiri di sini termasuk saya memiliki godaan-godaan yang seperti itu. Ingin tampil lebih baik karena ketika tampil baik akan ada satu feedback yang baik dan itu akan memuaskan. Dan itu menjadi satu pengejaran-pengejaran. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita dikuasai oleh dorongan-dorongan itu yang tanpa sadar kita lalu mengejar itu. Tapi kita tidak pernah puas. Nah inilah yang akan diungkap oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 6. Karena di sana dia menemukan orang banyak mencari dia. Tapi bukan karena Yesusnya. Tapi karena makanannya. Dan Yesus mengetahui bahwa mereka punya satu kebutuhan yang lebih besar dari sekedar kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani. Maka Yesus menawarkan dirinya sebagai roti hidup. Mari kita membaca firman Tuhan itu di dalam Injil Yohanes pasal 6. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru kedua
Tidak semua akan saya bacakan, pasal 6 ayat 25 sampai 59, tapi beberapa ayat saja. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. 25, saya mulai. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimenterikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Ayat 48 dan seterusnya. "Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku." Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin kita yang pertama-tama secara sadar mengakui bahwa kita semua lapar. Kita semua lapar. Dan kabar baiknya bahwa Yesus peduli dengan rasa lapar kita. Kita baca ayatnya 26. Di sana dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa orang banyak mencari Yesus bukan karena dirinya, tapi karena roti yang telah mengenyangkan perut mereka. Mereka mencari Yesus sampai kemudian menemukan, kamu ada di sini, ternyata aku cari-cari kemana-mana kok baru ketemu di sini. Ya. Tetapi lalu Yesus berkata, "Kamu bukan mencari aku, tapi mencari berkat-ku." Dalam bahasa kita sekarang. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki motivasi yang keliru. Mereka menganggap Yesus sebagai jalan pintas untuk menuju kebutuhan jasmani, bukan sebagai jawaban atas kebutuhan rohani. Sebetulnya Yesus itu tahu dan tidak menyalahkan mereka dalam pengertian pencarian-pencariannya. Tidak semata-mata kamu salah dalam hal ini. Karena Yesus toh pada sebelumnya melakukan satu mujizat, memberi makan dan minum kepada mereka. Tetapi Yesus melihat bahwa mereka mengejar itu. Mengejar kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan Yesus kemudian melakukan satu koreksi. Dan memberikan satu pengarahan yang lebih dalam. Ada satu kebutuhan yang lebih besar pada murid-murid itu, yaitu apa? Roti hidup. Roti hidup.
Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai di sini Bapak Ibu Saudara merasa begini, itu kan mereka ya. Eh, kita enggak lah, orang Kristen sekarang sudah tahu siapa Yesus. Kan kita tahu siapa Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita harus jujur Bapak Ibu Saudara bahwa seringkali tanpa sadar ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencari Yesus, mungkin saja kita tidak sungguh-sungguh mencari Yesus sebagai pribadi Yesus. Tetapi karena kita punya motivasi-motivasi jasmania. Misalnya kita datang ke gereja, kita berdoa, kita beribadah, bahkan kita melayani Tuhan. Tetapi motivasi terdalam kita adalah supaya kita diberkati. Supaya kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Supaya kita berhasil di bidang kita masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana apa motivasi Bapak Ibu Saudara setiap kali datang kepada Tuhan, setiap kali berdoa, dan apa yang didoakan. Tetapi saudara, saya ingin kita melakukan satu pengakuan. Ya. Setidaknya begini Bapak Ibu Saudara, di gereja, dimanapun gereja, saya mendapati bahwa orang-orang datang ke gereja, utamanya tanpa dia sadari ya, adalah untuk diberkati. Termasuk ketika mengikuti perjamuan kudus. Nah, saya menemukan bahwa perjamuan kudus ini di gereja manapun selalu diminati oleh banyak anggota jemaatnya. Itu sebabnya perjamuan kudus selalu lebih banyak dihadiri oleh anggota jemaatnya. Tentu saja Tuhan welcome dan Tuhan tidak akan pernah menolak kehadiran orang-orang yang datang kepada Dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita punya satu pemahaman yang benar tentang siapa Dia. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara kita datang dengan mengikuti perjamuan kudus tanpa sadar ya kita itu mohonkan berkat Tuhan. Padahal kita tahu bahwa roti dan air anggur itu sarana kita, sarana yang dipakai Tuhan untuk kita mengalami persekutuan dengan pribadi Yesus. Tapi seringkali tanpa sadar sekali lagi kita telah menggeser motivasi itu atau tujuan itu lebih kepada kepentingan jasmania kita. Nah, saya senang dengan roti yang sekarang ini ada ayat-ayatnya. Kadang ayat itu menegur gitu ya. Ayat itu bahkan mengandung janji. Tetapi saya khawatirnya begini, saya pernah katakan ini kepada peserta katekisan. Ketika kita melihat ayat itu, lalu kita mengklaim tanpa sadar, Tuhan engkau berbicara nih lewat ayat ini. Lalu mengimani kan dalam doa. Sehingga ketika makan roti itu lalu saya mengimani engkau, apalagi ayatnya misalnya bunyinya Tuhan akan menyingkapkan langit-langit dan mencurahkan berkatnya. Lalu kita mengklaimkan dalam doa Tuhan, kami percaya tahun ini engkau akan memberkati hidup saya. Lalu kemudian juga ada yang orang-orang yang termotivasi untuk kesembuhan sakitnya. Tuhan sembuhkanlah saya, apalagi ayatnya bilang percayalah kamu akan sembuh misalnya gitu. Wah semangat gitu. Lalu kita kepikir saudaraku sakit, minta roti dibawa ke rumah. Karena dengan harapan sembuh secara fisik. Nah saya harus akui bahwa itu sudah menyalahi tujuan awal roti dan air anggur itu diberikan kepada kita. Karena roti dan anggur itu supaya kita mengingat Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Sehingga roti dan air anggur itu akan menjadi satu sarana yang mempersekutukan kita dengan pribadi Yesus. Tapi seringkali kita memakai itu, sekali lagi tujuannya adalah kepentingan jasmani kita. Tanpa sadar. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tetapi mayoritas karena saya pun dulu begitu. Sebelum saya paham tentang makna perjamuan kudus. Kita datang memohonkan berkat. Kita datang minta berkat sama Tuhan. Terus menerus. Dan kita lupa bahwa kebutuhan terbesar kita bukan berkat jasmani. Tetapi berkat rohani yang diperoleh dari Yesus saja. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu salah motivasi. Tapi Yesus sekali lagi tidak menolak. Yesus tetap menghargai mereka. Tetapi Yesus melakukan pengarahan, diarahkan. Lalu Yesus berkata, kamu sebetulnya tidak mencari aku karena diriku, tetapi karena berkat-berkatku. Lalu Yesus mengarahkan dan menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kadangkala, bahkan sering, saya malah berani berkata sering. Pencarian-pencarian kita akan hal-hal duniawi itu menjadi pertanda yang cukup kuat. Bahwa sesungguhnya kita itu lapar rohani.
Nah, saya ingat perkataan seorang bernama C.S. Lewis ya. Dia berkata begini. Jika saya menemukan dalam diri saya kerinduan atau hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia lain. Jadi dengan kata lain begini saudara, kalau kita mencari terus termasuk mencari roti, jasmania, mencari karir, mencari keberhasilan, mencari prestasi, mencari kekayaan apapun yang kita pikir itu akan memuaskan. Tapi terus kemudian kita tahu bahwa itu semua pada akhirnya tidak memuaskan. Kita sadar bahwa kita diciptakan bukan semata-mata untuk dunia ini, tetapi untuk dunia lain. Dengan kata lain, kebutuhan kita yang terbesar itu bukan jasmania, tapi kebutuhan kita adalah Allah itu sendiri. Hanya Allah yang sanggup memuaskan, yang sanggup mengenyangkan kelaparan rohani kita. Hanya Dia. Maka kalau Bapak Ibu Saudara mungkin saja tanpa sadar dikejar-kejar, rada kemrungsung untuk mendapatkan ini, prestasi ini ya, ingin cuan ini, cuan itu ya. Jangan-jangan ya, ini berdasarkan C.S. Lewis. Jangan-jangan pada dasarnya kita itu sedang lapar rohani, tapi kita nggak sadar. Orang banyak yang datang kepada Yesus disebutkan bukan karena perut kosong, tapi justru karena kenyang. Tapi Yesus melihat mereka lapar rohani. Karena melakukan satu pengejaran material, jasmania, dan Yesus melihat kedalaman hati mereka. Mereka itu butuh yang lebih penting lagi, yaitu roti hidup. Nah sekarang kita yang masuk yang kedua, apa itu roti hidup? Roti hidup ini adalah Yesus Kristus yang dapat memuaskan kita. Mari kita lihat ayatnya di ayat 35. Di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak pernah haus lagi. Saudara perhatikan, siapa saja yang datang dan siapa saja yang percaya. Dan kalimat ini Bapak Ibu Saudara bicara tentang roti hidup itu muncul beberapa kali. Misalnya di ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga, siapa saja yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lalu ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kemudian 58, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus berbicara berulang kali tentang sesuatu, ini bukan kebetulan. Tapi Yesus sedang memastikan kepada orang banyak dan kepada kita saat ini, bahwa satu-satunya sumber hidup yang sejati, satu-satunya yang dapat mengenyangkan lapar terdalam manusia adalah Yesus itu. Yesus. Roti Bapak Ibu Saudara di dalam budaya mereka orang Yahudi itu adalah makanan pokok. Kita tahu itu kalau di Indonesia berarti nasi. Walaupun sekarang kita sudah menggantinya bukan nasi ya. Bisa telo, bisa macam-macam. Saya juga sekarang mengurangi nasi ya. Tapi intinya bahwa itu menjadi kebutuhan pokok kita. Nah, jadi ketika Yesus berkata bahwa akulah roti hidup, itu artinya apa? Aku kebutuhan dasar hidupmu. Akulah yang dapat memberikan hidup yang kekal dan memberikan satu kepuasan spiritual di dalam hidupmu. Nah, izinkan saya menjelaskan mengenai hidup kekal Bapak Ibu Saudara karena banyak orang salah paham tentang hidup kekal. Injil Yohanes pasal 17 pernah mengatakan inilah hidup kekal. Yaitu kita mengenal Allah sebagai Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang satu-satunya yang telah diutus ke dalam dunia. Jadi hidup yang benar, hidup yang kekal itu adalah berkaitan dengan pengenalan akan Yesus. Pengenalan akan Yesus. Nah kita seringkali berpikir hidup kekal itu nanti. Setelah mati. Padahal hidup kekal itu sekarang ini ketika kita mengenal Yesus. Jadi ini bicara juga tentang kualitas hidup. Hidup baru yang telah dibarukan oleh Yesus. Karena kita di dalam Yesus itu menjadi ciptaan baru. Kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Dan kita memiliki hidup yang berkualitas itu Bapak Ibu Saudara.
Hidup yang berkualitas itu mulai sekarang ini. Tatkala kita percaya kepada Yesus. Betul, nanti kita akan disempurnakan di sorga sana. Tetapi kehidupan baru, hidup kekal sudah dimulai sejak saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai roti hidup itu artinya apa? Dia yang akan memuaskan kita mulai sejak saat ini, bukan nanti. Dia yang akan memberikan hidup kekal yang kita nikmati sejak sekarang ini. Memberikan kualitas hidup mulai sekarang ini. Dan terus menerus akan disempurnakan sampai kekekalan nanti. Saya ingat seorang Santo Agustinus. Dia seorang yang pernah berjuang untuk mencari makna dalam hidupnya. Dan mencari kepuasan-kepuasan melalui seksualitas ya, dan perbuatan-perbuatan yang disebut amoral itu. Nah, satu waktu Bapak Ibu Saudara, dia menemukan dirinya, menemukan bahwa dirinya itu dipuaskan hanya di dalam Yesus. Lalu dia menuliskan kalimat ini. Engkau telah menciptakan kami bagimu. Dan hati kami tidak tenang sebelum beristirahat di dalammu. Dia sadar ketika dia melakukan satu pencarian untuk mendapatkan kepuasan dari hal-hal duniawi ini, dia tidak mendapatkan. Karena dia diciptakan bagi Tuhan. Ada satu kebutuhan tentang Tuhan. Maka dia katakan, hati kami tenang, tidak lagi gelisah ketika kita beristirahat di dalam Tuhan. Jadi tidak ada satu upaya pengejaran apapun untuk mendapatkan kepuasan di dunia ini. Tapi hanya ketika kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kita menerima kepuasan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini menawarkan kepada kita hal-hal yang menjanjikan. Yang mungkin tawarannya adalah memuaskan. Tapi saya harus katakan bahwa semuanya itu palsu. Dan bersifat sementara, dan kita akan lapar lagi. Ketika kita dikuasai oleh rasa lapar akan hal-hal duniawi, kita akan terus menerus, walaupun kita sudah punya, kita akan terus mencari dan tidak pernah dipuaskan. Tetapi kita akan mendapatkan kepuasan itu di dalam Yesus. Jadi kepuasan itu bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah sekarang bagaimana kita memilikinya? Yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana kita harus makan roti itu untuk hidup kita. Untuk hidup yang berkualitas sekarang maupun untuk hidup yang akan datang di surga kelak. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sudah perhatikan, hidup yang kekal yang dimulai sejak sekarang. Dan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kekekalan juga bicara nanti. Apa itu makan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengingat kembali ayat 35, maka tadi kita menemukan makan itu datang dan percaya. Datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah di dalam datang itu ada satu tindakan kita berpaling dari sumber kepuasan yang palsu yang kita tadi cari-cari. Kita cari kekayaan, kita cari kepuasan di dalam hiburan dan sebagainya. Kita meninggalkan itu, kita berpaling daripada itu dan kita datang kepada Yesus. Percaya di sini juga bukan hanya sekedar persetujuan intelektual akal kita. Oh Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat, bukan hanya berhenti pada pemahaman akali kita. Tetapi percaya di sini juga penyerahan total. Ada satu tindakan mempercayakan diri kita kepada Kristus. Dan ketika kita mempercayakan diri kita kepada Kristus, maka Kristus akan mengendalikan kita. Dia masuk di dalam kehidupan kita dan mengontrol segala hidup kita. Sehingga kita akan diarahkan kepada satu kehendak Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami hidup yang berkualitas. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat yang ke-28 karena ini menarik. Saya tertarik sekali dan saya mau tidak mau harus menyampaikan hal ini. Saudara,
orang banyak itu berkata kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Ini adalah konsep, mewakili konsep duniawi, agama-agama. Bahwa keselamatan, kehidupan yang kekal, rasa puas spiritual itu dapat diperoleh dengan usaha atau pekerjaan-pekerjaan. Ini mengacu kepada tindakan moralitas, perjuangan-perjuangan atau usaha-usaha kebaikan-kebaikan kita. Pikirnya dengan begitu kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berkualitas sekaligus hidup yang akan menuju kepada kekekalan. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu menjawabnya itu menggunakan kata pekerjaan itu tunggal. Kalau mereka bertanya apa yang harus kami perbuat? Kami harus mengerjakan pekerjaan apa? Pekerjaan-pekerjaan. Tapi Yesus berkata, inilah pekerjaan tunggal yang dikehendaki Allah. Lalu dia berkata, yaitu hendaklah kamu percaya. Saudara perhatikan, pekerjaan hanya tunggal ini dijawabnya adalah percaya. Apakah percaya itu pekerjaan kita? Sebetulnya tidak. Ini adalah bahasa untuk membalikkan yang sebelumnya. Kamu menganggap bahwa kamu dengan berusaha ini dan itu, mencari kepuasan, kehidupan yang kekal yang dimulai sekarang ini, kamu harus melakukan ini dan itu. Tetapi Yesus menjawab, hanya satu yang harus kamu lakukan. Pekerjaan yang dikehendaki Tuhan itu apa? Percaya. Percaya. Dan di dalam percaya itu berarti kita melepaskan semua upaya kita untuk mendapatkan kepuasan dari dunia ini. Tapi kita betul-betul mendapatkan kepuasan hanya di dalam Yesus. Roti hidup itu. Saya memperkenalkan kepada saudara satu kata yang penting, agak asing tetapi mungkin bisa diingat ya. Karena ini nanti terkait dengan makan roti. Internalisasi, menginternalisasi. Jadi makan itu Bapak Ibu Saudara itu berarti melakukan satu proses menginternalisasi. Menjadikan roti atau sesuatu yang kita masukkan dalam tubuh itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan menjadi bagian dari tubuh kita. Menjadi sumber kekuatan kita. Menjadi satu dorongan untuk kita melakukan aktivitas. Dari sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kamu di dalam aku di dalam kamu. Jadi apa yang kita makan yaitu daging Tuhan itu, Yesus pribadi Yesus dan karyanya, itu masuk ke dalam diri kita dan dia mengendalikan kita. Itu namanya proses menginternalisasi pribadi Yesus. Firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah sedikit ada nilai plusnya, tapi saya harus katakan ini bukan maksudnya yang utama. Dulu pernah ada satu perdebatan di dalam perjamuan kudus ya, itu begini. Yang betul itu roti tawar, bukan hosti yang tipis yang lalu masuk lidah hilang itu. Ini kan kita masuk lidah hilang ya, itu hosti kan, istilahnya kan begitu. Yang betul itu roti, karena apa? Roti tawar karena kita makan, mengunyah. Gitu ya. Itu di situ disebutkan proses internalisasi, makan mengunyah dan menjadikan roti itu bagian dari hidup kita. Ya, cengli ya, masuk akal. Tetapi maksud Tuhan tidak di situ lebih, bukan hurufiahnya. Tapi tindakan literal ini cukup menolong kita untuk melihat maksud utamanya. Jadi makan roti itu betul-betul menginternalisasi Yesus itu ke dalam tubuh kita dan dia menjadi bagian dari hidup kita. Dia bahkan mengatur seluruh hidup kita. Disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Dan kita akan mengalami kepuasan yang sejati. Itu di situ. Nah di dalam percaya tentu saja kita harus melakukan satu tindakan iman kita mengizinkan. Bahkan menghendaki Tuhan tinggal dan menguasai hidup kita. Saya ingin menggunakan satu ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat roti ini menarik sekali. Tetapi roti yang menarik, yang cantik, yang bau wangi mungkin ya. Kalau dia bisa menimbulkan bau wangi akan merangsang rasa lapar kita. Tetapi mengagumi roti itu tidak mengisi perut. Nah sama seperti itu, mengagumi Yesus tanpa percaya tidak memberi hidup.
Jadi kalau kita hanya, tahu Yesus tuh luar biasa ya. Datang ke gereja, udah tahulah siapa Yesus istimewa gitu ya. Tuhan dan Juru Selamat, kagum. Ini persetujuan intelektual, akali kita. Tapi kita sendiri tidak pernah percaya, sungguh-sungguh percaya datang meninggalkan upaya kita untuk mendapatkan kepuasan. Yang palsu di sini, kita tinggalkan, kita datang kepada Yesus, kita percaya, kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Yang dimulai sekarang ini, hidup berkualitas dan akan berlanjut pada kekekalan nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berbicara mengenai roti hidup, itu dia bicara tentang dirinya. Dan dia selalu akan mengingatkan kita tentang siapa dirinya itu melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus, makan roti, minum air anggur itu mengingatkan akan pribadi Yesus yang penuh kasih yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah, semuanya untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita. Kepuasan hidup yang sejati ada di dalam Dia. Karena kita mengalami satu persekutuan dengan Tuhan di dalam Yesus. Dan kita kelak akan berada bersama dengan Dia, berlanjut bersama dengan Dia di sorga sana. Dan itu hanya pada Yesus. Tidak ada upaya agama, perbuatan baik apapun yang bisa menggantikan posisi Yesus dan karyanya di kayu salib. Dan karena itu saya mendorong kepada Bapak Ibu setiap kali perjamuan kudus. Bapak Ibu bersyukur. Dan menghayati ini sebagai satu simbol atau tanda yang begitu jelas tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara makan tidak harus minta-minta terus, ya Tuhan berkati saya, sembuhkanlah sakit saya, ya berkati usaha saya. Jangan. Itu bukan tujuan Yesus memberikan hidupnya. Dia memberikan hidupnya untuk memberikan hidup yang berkualitas. Hidup yang didamaikan dengan Tuhan. Dan kita akan meneruskan hidup itu di sana nanti. Bersyukur. Nah, seandainya Tuhan memberkati kita dengan sakit yang disembuhkan, usaha yang diberkati, itu bukan karena roti dan air anggur itu. Jadi juga jangan lalu termotivasi minta rotinya, air anggurnya seperti gereja-gereja yang lain ya, dibawa pulang untuk saudaraku yang sakit ya, untuk tokoku yang lagi terpuruk ini ya, lalu kita mengharapkan secara magis. Enggak loh, itu salah. Itu seperti orang-orang banyak yang mencari Yesus, itu demi perut yang kenyang. Mencari, terus mencari tanpa dipuaskan. Tetapi Yesus adalah pribadi dan karya keselamatannya untuk kita. Yang menghasilkan hidup kita itu hidup berkualitas sekarang ini. Hidup yang kekal sekarang ini dan akan berlanjut di kehidupan yang akan datang. Nah, ini menjadi satu undangan untuk Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harus ingatkan kembali, ini bukan sekedar persetujuan akal. Saudara tahu Yesus itu tidak cukup. Itu sama kalau saudara tahu itu roti enak, tapi saudara tidak pernah makan. Tidak pernah menginternalisasi makanan itu dalam tubuh kita. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak akan mengalami hidup kekal itu. Hidup yang berkualitas, hidup yang akan datang. Dan itu yang dicari-cari oleh orang-orang. Tapi mereka salah menaruh harap. Mereka salah melakukan satu perjuangan. Mereka pikir mereka dengan melakukan semua hal di dunia ini, mereka akan mendapatkan kepuasan. Tapi Alkitab firman Tuhan hari ini mengatakan, hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kualitas hidup yang sesungguhnya. Kepuasan hidup yang sejati. Mari kita sambut Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, ambillah satu tekad, komitmen untuk tiap hari makan roti hidup itu. Jangan lupakan berdoa, jangan lupakan baca firman. Jangan lupakan berelasi dengan Tuhan. Setiap saat, kepuasan itu hanya didapat di dalam Yesus. Begitu saudara bangun pagi, pengejarannya hanya soal materi, soal kepuasan-kepuasan yang lain, saudara akan terus lapar dan tidak pernah dikenyangkan. Tetapi ketika sudah memulai bersama dengan Tuhan, saudara akan dikenyangkan. Dan saudara akan melihat segala sesuatu bukan sebagai tujuan utama untuk dikejar. Semuanya diperlukan, uang diperlukan, harta diperlukan. Tapi saudara tidak akan dikendalikan oleh itu.
Saudara akan melihat segalanya dari kacamata firman, dari kacamata Yesus Kristus sebagai Injil yang akan mengubah hidup kita. Ketika dia menginternalisasi di dalam hidup kita, dia akan terus menggerakkan kita untuk melakukan kehendaknya. Dan itulah kualitas hidup dan kepuasan yang sejati di dalam dia.